jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi lambaikan tanganmu, Shalom. Senang sekali pagi hari ini kita bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua hadir di tempat ini karena merindukan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita awali ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami menjadi pemenang Tuhan. Kami mau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami ingin diam di dalam hadirat-Mu. Yes. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, malah ku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Kau Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu. Suara-Mu, oh Tuhan.
dalam segala situasi kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau lebih lagi menyembah untuk Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan sorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, saudara. Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Jiwaku
Silakan duduk, mari kita persiapkan persembahan yang pertama dan persembahan yang kedua yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya undang pelayan kolekten bisa mempersiapkan diri dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, sedikit dari berkat-Mu. Sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, supaya layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan kami mau memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
membutuhkan Engkau Tuhan. Kami mau Engkau hadir dalam kehidupan kami. Apapun, kemanapun kami pergi, Engkau ada bersama dengan kami dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Kau beri kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu, meninggikan, memuliakan namamu, dan kami boleh belajar mendengarkan akan firman-Mu, dan kami boleh belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Engkau akan bekerja dengan tidak terbatas. Engkau bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Engkau urapi kami yang mendengarkannya. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Bukan kuat gagah hamba-Mu Tuhan, tetapi biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Bukan siapa-siapa Tuhan. Ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan urapan-Mu. Kami mau Tuhan Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Oh Tuhan, pakai setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini kami mau mendengar isi hati-Mu. Engkau mau tumpahkan isi hati-Mu pagi hari ini buat kami Tuhan. Dan berikan kepada kami hati sebagai seorang murid yang mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang secara sederhana, supaya kita semua dapat mengerti dan menangkap firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau tumpahkan buat kita pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar hal-hal yang sederhana bukan berarti kita orang bodoh, bukan Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk mempermudah kita melakukan firman Tuhan, alangkah baiknya kalau kita menjadi pelaku firman. Ya, bukan hanya pandai firman Tuhan, tapi baiknya, alangkah baiknya ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan juga menyukai hal-hal yang sangat sederhana, saudara. Ya, Tuhan senang dengan hal-hal yang sangat sederhana. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan, Tuhan selalu katakan dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya, perumpamaan ini, perumpamaan itu supaya apa? Supaya kita mudah mengerti. Ya, dalam Roma pasal 12 ayat 16 di sana dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang apa Bapak Ibu? Sederhana. Gak usah yang tinggi-tinggi, yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Berarti gak usah jadi orang pandai ya Bu, bukan. Kita juga harus pandai. Ya. Tetapi hal yang sederhana itu juga bisa membuat kita menjadi pelaku-pelaku firman. Suatu saat ada seorang ibu pendeta, dia berkhotbah. Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus pelihara tubuh ini. Kita jangan kotori tubuh ini dengan hal-hal yang merusak. Bapak Ibu jangan merokok. Ya. Ibu pendeta ini khotbah seperti itu. Jangan merokok. Tubuh ini adalah milik Kristus. Jangan kotori tubuhmu. Bait Tuhan tubuh kita. Setelah ibadah, yang merasa merokok tersinggung. Dia samperin ibu pendetanya. Ibu tadi bilang enggak boleh merokok ya. Apa ada ayatnya di Alkitab? Ada enggak ayatnya di Alkitab? Dilarang merokok. Bapak baca enggak itu di rokok? Ada tulisan merokok adalah membunuhmu. Iya baca Pak. Tapi di Alkitab enggak ada Bu dilarang merokok. Betul di Alkitab enggak ada. Di Alkitab tulisannya terlalu kecil-kecil Pak.
Papa nggak bisa baca. Bapak baca tulisannya yang besar, dilarang merokok di pom bensin. Coba Bapak lihat. Tulisannya besar-besar. Tulisannya apa? Dilarang merokok. Betul nggak Bapak yang pernah isi bensin? Ada tulisan seperti itu? Tulisan di pom bensin besar sekali. Dilarang merokok. Kalau di pom bensin aja Bapak ditolak, apalagi di sorga. Saya kira ini firman Tuhan yang sangat sederhana. Tapi dengan mendengar hanya hal yang sederhana seperti itu, dia bertobat, saudara. Tidak dijelaskan, oh kamu ini gini bahasa Ibraninya begini ya, bahasa Yunaninya, bahasa Inggris, bahasa Jermannya begini. Jadi artinya malah tidak mudeng, saudara. Tapi ketika dikasih hal-hal yang sederhana, dia justru mengalami Tuhan. Dia justru bertobat. Amin. Ya. Jadi jangan alergi dengan hal yang sederhana. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Saya ingin berbicara pagi hari ini mengenai gereja adalah sebuah keluarga. Saya ingin berbicara mengenai gereja adalah keluarga. Jadikan gereja ini menjadi keluarga kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Berapa di sini pernah menjadi seorang anak? Pernah menjadi anak-anak? Oh, pernah ya, semua pernah jadi anak-anak ya. Pernah jadi orang tua? Pernah jadi orang tua? Ya. Yang belum menikah belum jadi orang tua, ya. Yang sudah punya anak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya keluarga. Ayah, ibu dan anak namanya keluarga. Di dalam keluarga itu, saudara, masing-masing keluarga pasti punya yang namanya aturan. Betul ya? Masing-masing keluarga punya aturan masing-masing. Aturan keluarga kami berbeda dengan aturan keluarganya Pak Simon, berbeda dengan keluarganya Pak Bambang, berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain. Ada 100 keluarga, beda semua aturannya. Kita nggak bisa menyamakan, kamu harus seperti aku ya, keluargamu harus seperti aku. Nih aturanku seperti ini, kamu harus, nggak bisa saudara. Kita masing-masing keluarga ada aturannya masing-masing. Demikian pula dengan gereja. Gereja juga punya aturan masing-masing, punya sinode masing-masing, punya tata gereja masing-masing. Tata gerejanya GBI nggak sama dengan tata gerejanya GSCA, nggak sama dengan tata gerejanya GKJ, nggak sama dengan tata gerejanya GKI. Oh di sana begini Pak, harusnya begini. Nggak bisa saudara. Sudah ada aturannya masing-masing. Sudah ada caranya, ada tata gerejanya masing-masing. Itu namanya keluarga. Lanjut. Ya, yang pertama tadi ada aturan. Bapak Ibu sekalian, di dalam keluarga pasti pernah terjadi yang namanya pertengkaran. Pernah? Namanya perselisihan, pernah? Namanya salah paham, pernah? Saudara ngerti artinya salah paham? Salah paham. Salah paham. Gitu ya. Salah mengerti. Nah, itu diakibatkan oleh komunikasi yang buruk. Dengan komunikasi yang buruk sehingga infonya salah, ngertinya salah, akhirnya tindakannya salah. Dan mengakibatkan kecewa, luka, lebih parah lagi kekacauan. Itu adanya salah paham. Itu pernah terjadi di keluarga, betul? Saudara, jika komunikasi kita tidak baik, itu tidak akan bisa menimbulkan kesatuan.
hubungan yang baik karena komunikasi yang buruk. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi perselisihan dengan orang tua, anak dengan orang tua, ya, atau anak dengan anak, kakak adik berselisih, pada akhirnya mereka pasti bersatu kembali. Ya. Kalau di rata-rata, saya dengan Pak Samuel, 1 tahun saya berselisih, saya bertengkar dalam 1 tahun 10 kali. Saya menikah dengan Pak Samuel 26 tahun, berarti berapa kali saya berselisih, bertengkar? Berapa? 260 kali saya bertengkar sama Pak Samuel. Apa saya pisah dengan Pak Samuel? Apa saya meninggalkan Pak Samuel? Apa Pak Samuel meninggalkan saya? Enggak. Kami tetap kembali bersatu. Itu namanya keluarga. Walaupun ada pertengkaran, perselisihan, salah paham, akhirnya kembali ke keluarga, pulang. Kalau ada yang pernah minggat, pulango. Pernah minggat, Pak? Enggak pernah ya, Pak? Pasti pulang ke keluarga. Dulu saya punya pemikiran gereja itu seperti bengkel. Iya, betul, bagus. Gereja seperti bengkel. Tapi lama-lama saya berpikir lebih indah gereja itu seperti keluarga. Kalau seperti bengkel, motor kita rusak, masuk bengkel, setelah selesai, setelah motornya bagus, apa? Pergi, bengkelnya ditinggal. Tapi kalau keluarga, ditinggal gak? Kembali ke keluarga. Bapak Ibu sekalian, ada teguran. Ya, di dalam keluarga pasti ada teguran, ada nasihat, tapi juga ada perhatian, ada kasih sayang. Kenapa ditegur? Karena salah jalan. Kenapa ditegur? Karena melenceng. Saudara, enggak mungkin kalau enggak melenceng ditegur, enggak mungkin. Enggak mungkin ada orang benar ditegur. Weh kamu, enggak mungkin. Betul bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anaknya yang benar, yang baik, mau soal ditegur, dimarahi Bu Simon? Dimarahi enggak Bu? Anaknya sudah benar, sudah pinter, sudah baik, kok dimarahi? Enggak saudara. Kenapa dimarahi? Karena mulai melenceng, karena salah saudara. Dalam keluarga pasti ada yang namanya teguran. Dalam Wahyu 3:19. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang membuat kita marah ketika kita ditegur adalah kalimat terakhir dari ayat ini. Kita enggak rela ditegur. Itu yang membuat marah. Tapi kalau hati kita rela untuk ditegur, gak akan marah saudara. Karena apa? Orang mau menegur kita berarti mereka sayang sama kita. Mereka baik sama kita. Tapi kadang kita salah mengerti. Malah yang menegur malah dimusuhi. Dianggap dia musuh kita. Salah saudara, keliru. Yang benar orang yang menegur itu orang yang sayang sama kita, yang baik sama kita, yang perhatian sama kita, yang gak mau hidup kita salah. Saudara, bersedia ditegur. Orang rela itu artinya bersedia. Menurut, mau, itu rela. Ini yang sulit saudara dilakukan. Gak rela, banyak sekali. 99% orang ditegur pasti marah.
99,99. Ya saudara, banyak sekali saudara. Gak rela. Tuhan katakan relakan hatimu. Gak ada orang tua yang membiarkan kita anaknya terjerumus. Amin. Selalu kita memberi yang terbaik, mengarahkan yang terbaik, saudara. Anak kita salah aja kita bela, betul? Itu namanya orang tua. Masih salah aja masih kita belain loh. Apalagi benar. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara mau ketemu orang di depan saudara manis sekali, cantik sekali, baik sekali. Tetapi di belakang saudara dia melukai saudara, dia jelekan saudara. Bahasa Jerwanya ngiwi-ngiwi saudara. Tahu ngiwi-ngiwi saudara? Lebih baik kasih yang nyata, teguran yang nyata, daripada kasih yang tersembunyi. Di dalam keluarga juga ada yang namanya orang tua. Tentunya orang tua yang tidak sempurna. Berapa banyak di sini Bapak Ibu sekalian menjadi orang tua yang sempurna? Boleh angkat tangan? Enggak ada ya Pak. Saya pun enggak sempurna sebagai orang tua. Saya pun punya mama papa yang enggak sempurna saudara. Oleh sebab itu mereka mendidik kami ya kurang ini kurang itu. Kita harus belajar sendiri yang baik. Saudara. Ketika kami ngobrol sama anak-anak, ya mereka sampaikan. Saya bilang, ya maafkan kami orang tua, maafkan mama, maafkan papa. Karena mama papa juga tidak sempurna. Mama papa juga punya mama papa yang tidak sempurna. Mereka mengajarkan yang kurang ini, kurang itu. Ayo kita belajar sama-sama. Saudara. Tetapi anak yang baik itu tidak pernah menjelekkan orang tuanya. Ya. Sejelek apapun orang tuanya, anak yang baik tidak pernah jelekan orang tuanya. Anak saya Nathanael waktu SD, kelas 3 kalau enggak salah, dia pulang sekolah nangis teriak-teriak. Saya pikir kenapa? Diapain ini sama teman-temannya? Enggak mau ditanya, enggak mau. Pokoknya ngamuk, nangis. Kenapa? Setelah reda ditanya, kenapa kamu? Tadi papa diejekin sama temanku. Papahnya diejekin temannya di sekolah. Ngamuk dia saudara. Enggak terima. Papanya diejek-ejekin sama teman-temannya. Ya Bapak Ibu sekalian. Gembala di tempat ini adalah sebagai orang tua dari Bapak Ibu sekalian. Kami, beliau Pak Samuel juga punya kekurangan dan kelemahan. Tapi pasti ada kelebihannya. Amin. Orang gak cuma kurang, lemah, salah terus. Enggak, pasti ada kelebihannya. Semua kita punya kekurangan, kelemahan. Dan pasti ada kelebihannya. Kalau kita anggap beliau sebagai orang tua, mari kita hormati. Ya. Jangan jelek-jelekan di luar, saudara. Kalau kita jelek-jelekan orang tua kita, sebetulnya kita malu dengan diri kita sendiri. Orang tuanya sendiri dijelek-jelekan. Betul enggak Bapak Ibu sekalian?
Gak ada gereja yang sempurna. Gak ada pendeta yang sempurna, gak ada saudara. Kita mau cari sampai ke bulan juga gak akan ada. Yang ada kita mau saling mengerti, saling memaafkan, saling menghormati, saling menerima satu dengan yang lain. Rela ditegur itu saudara. Hati-hati dengan hidup saya dan saudara. Apalagi ketika kita berkerumun dengan orang lain, orang luar. Yang mungkin pikir saudara mereka enggak tahu. Tapi ketika saudara sedang membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang gerejamu, tentang pendetamu. Orang lain mendengar. Enggak baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan menuntut gereja. Jangan menuntut gembala yang sempurna. Saudara. Tugas kita sebagai jemaat, kita belajar lakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita menuntut gereja harus begini, pendeta harus begini. Kita akhirnya kecewa Bapak Ibu sekalian. Karena gereja ini gak bisa memenuhi semua keinginan Bapak Ibu sekalian. Ya. Khotbah pelan dibilang kelembek. Khotbah keras dibilang marah-marah, ya. Pakai baju panjang dibilang ibu pendetanya desa, pakai long dress. Ya, pakai sepatu salah, saudara. Ketika kita banyak menuntut, wah itu harus begitu, harusnya kita kecewa, saudara. Mari kita datang sama Tuhan ke gereja, kita cari fokus sama Tuhan. Ya. Ketika kita datang cari Tuhan, kita akan alami Tuhan. Mazmur 105 ayat 15 di sana katakan, jangan mengusik orang yang keurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Keluarga, saudara, Bapak Ibu sekalian. Keluarga adalah tempat kita untuk bersenang-senang bersama. Susah bersama. Tertawa bersama. Menangis bersama. Sakit bersama. Sehat bersama. Semua ada di dalam keluarga. Alangkah indahnya kalau kita satu dengan yang lain. Kita seperti keluarga. Amin. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga Allah? Kita belajar sama-sama ya. Kita baca dulu dalam Roma 15 ayat 1 sampai 7. Apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga Allah? Roma 15 ayat 1 sampai 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga Allah?
Yang pertama, ayat yang kelima di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita kerukunan. Tuhan mau kita hidup rukun satu dengan yang lain. Hidup rukun artinya damai. Amin. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan. Hidup rukun. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat anak-anak Bapak Ibu sekalian bertengkar, sebagai orang tua bagaimana? Apalagi anak-anak kita sudah besar ya Bu Simon. Bu Simon anaknya laki 2, bisa gelut saudara, sudah sama-sama besar. Coba anaknya laki gelut, gimana rasanya Bu? Sedih ya Bu? Untung anak saya laki 1, perempuan 2, orang tahu gelut saudara. Bayangkan saudara, kita lihat anak-anak kita bertengkar sampai berkelahi, aduh rasanya. Nangis saudara. Coba kita hidup rukun, damai, tertawa bersama, bercerita bersama, bermain bersama, makan bersama, rasanya indah. Itu namanya sorga di dalam keluarga. Hindari pertengkaran, hindari perselisihan, hindari permusuhan, relakan hatimu. Nanti kita lihat di bawah. Di dalam Mazmur 133 di sana berbicara mengenai kerukunan Bapak Ibu sekalian. Ada ayatnya? Mazmur 133. Nyanyian Syiarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan diperintahkan kepada kita ketika hidup kita rukun. Ketika hidup kita berdamai satu dengan yang lain. Saya merasakan dalam keluarga. Ketika mulai ada perselisihan, mulai ada pertengkaran. Kayak berkatnya tidak mau masuk rumah kita. Apa yang saya lakukan? Cepat-cepat saya berdamai. Cepat-cepat saya berdamai. Dan ketika saya berdamai, saya merasakan berkat Tuhan mengalir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak keluarga Allah? Ayat 6, di situ ada kata satu hati. Tuhan mau kita satu hati. Bersatu, orang bersatu pasti kuat. Brian dorong mobil sendirian kuat? Kuat enggak? Walaupun badannya kekar kayak Pak Samuel juga enggak bisa dorong mobil sendiri Bapak Ibu. Enggak kuat. Tapi kalau rame-rame, semua jemaat ikut dorong. Kuat enggak? Kuat. Satu hati. Kita dalam gereja itu bekerja satu tim. Satu tim. Seperti sepak bola, 11 orang di lapangan, mereka harus bekerja satu tim. Kalau ada satu saja yang hatinya enggak sama, bisa jadi tidak akan mencapai garis finish. Bisa jadi gagal. Hanya ada satu yang tidak satu hati. Kemarin saya sempat mendengarkan pidatonya Pak Presiden Jokowi. Ketika dia bicara sama menteri-menterinya, saya bilang
Itu firman Tuhan. Ada pidatonya Pak Presiden? Ibu dan saudara-saudara, masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu sekalian? Pak Presiden saja bilang, ayo satukan perasaan kita. Samakan perasaan kita. Ada satu saja yang berbeda perasaannya. Bahaya katanya saudara. Kita perlu kerjasama. Lah nek disuruh kerjasama yang satu gontok-gontokan, satu musuhan, satu perselisihan, satu pertengahan, tidak akan bisa kerjasama, saya jamin. Tidak akan mencapai garis finish. Ayo relakan hati kita. Relakan. Samakan hati kita seperti hatinya Tuhan. Samakan hati kita semua sehati sepikir di dalam Tuhan. Ayo kita layani Tuhan sama-sama. Ayo kita kerja bareng-bareng sama-sama. Yang ketiga, ayat 7. Tuhan mau kita saling mengasihi. Paulus mengatakan gini, Tuhan aja mau menerima satu sama lain sebagaimana Kristus telah menerima kita dengan segala kelemahan kita. Ayat yang ke-7 tadi ya. Tuhan saja mau menerima kita, segala kekurangan kita, kelemahan kita, Tuhan mau terima kita. Kenapa kita tidak bisa terima kekurangan kelemahan orang lain? Kenapa kita tidak mau mengerti orang lain? Kenapa kita tidak mau mengasihi orang lain? Kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Tuhan aja mau. Paulus bilang, Tuhan aja mau loh terima kelemahanmu. Tuhan aja mau loh terima segala dosa dan kelemahanmu. Tuhan aja mau, kok kamu gak mau? Emang siapa lu? Kalau waktu itu ada WA, mungkin WA sama saya, Tuhan, emang siapa lu, Be? Aku aja mau ngampuni yang lain kok, kamu gak mau. Emang siapa lu, Be? Emang lu udah bagus, Be? Siapa kita, saudara? Kita juga punya kelemahan, kekurangan dosa. Kenapa kita gak mau mengampuni yang lain? Saudara, ayo kita belajar Bapak Ibu sekalian. Kita belajar akan teladan Tuhan. Jika ada perbedaan pendapat, perbedaan sikap, namanya orang beda-beda saudara. Ada kan yang namanya apa itu, sanguinis, apalagi itu saudara, macam-macam. Nah itu saudara, ngadepi orang-orang begitu saudara. Ayo saudara, memang ada perbedaan, perbedaan itu membuat kita indah. Ada kesalahpahaman, perbedaan pribadi saudara. Yang salah yang ngaku salah, gak usah mencaci maki, gak usah membenci, gak usah mendendam. Kalau sudah selesai ya sudah, jangan ngomong. Lah kapan rampungnya saudara? Katanya sudah selesai tapi ngomong. Nek saudara masih kesel ya ngomong aja saudara. Kadang saya minta waktu ke Pak Samuel, Papa, aku ini masih kesel ya hatiku ya. Ini masih banyak perkataan ini. Coba kamu duduk diam manis, dengarkan saya. Dengarkan ya, aku ngomong ya. Saya ngomong, dengarkan saya ngomong. Tapi sudah ya sudah habis. Sudah habis, kalau belum habis kan masih disimpan gitu loh. Enak rasanya ya. Kalau belum habis ini rasanya enak. Tahu saudara enak? Ya gitu itu saudara, nek baru enak gitu saudara. Tumpahin aja, keluarin aja. Nek sudah habis, ya sudah. Tidak usah ngomong lagi saudara. Kita belajar dari teladan Tuhan. Tuhan saja mau menerima kelemahan kita. Mau mengampuni kita.
Jikalau kita tetap mempertahankan kesombongan kita, kekerasan hati kita, saudara, keluarga kita pasti hancur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita mau saling mengasihi. Amin. Kalau kita saling mengasihi, dunia akan melihat bahwa luar biasa anak-anak Tuhan. Mereka saling mengasihi, saling mengampuni. Walaupun ada perselisihan, pertengkaran, tetap bersatu, tetap menjadi keluarga. Ya, ketika dunia melihat kita bersatu, kita saling mengasihi, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadikan gereja ini sebagai keluarga, di mana keluarga yang penuh dengan damai dan sukacita. Relakan hatimu, relakan hati kita untuk membuang semua perselisihan, pertengkaran, segala macam. Gak enak. Saya pernah baca satu statement, dia bilang begini. Satu musuh terlalu banyak. Seribu teman terlalu sedikit. Satu musuh terlalu banyak. 1000 teman terlalu sedikit. Itu artinya apa? Kita mau hidup damai satu dengan yang lain. Ya. Relakan hati kita untuk mengasihi, mengampuni, ya. Kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Belajar dari hal yang kecil. Belajar dari hati kita sendiri. Amin buat firman Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-
ini
nafasku, lebih dari nafasku. Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk katakan lebih dari nafasku, lebih dari nafasku. Bapa, nanti dengan hormat Bapak Supri akan berdoa firman Tuhan. Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafas, lebih dari nafasku. Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang terbaik hari ini. Kami bisa bersekutu bersama saudara-saudara kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dari pagi hingga petang, setiap hari Engkau selalu melawat kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk selalu Kau lindungi kami. Engkau yang selalu menopang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terlebih hari ini Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan mengajarkan dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami terima, yang kami dengar, bahwa itu adalah kuasa dari Engkau Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami belajar, selalu terus belajar, menjadi lebih baik. Karena kami yakin Tuhan, bahwa tanpa Engkau, kami tidak bisa apa-apa. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau jadikan kami bersama semua jemaat ini, menjadikan gereja ini sebagai keluarga yang baik. Keluarga besar yang mengasihi Engkau Tuhan. Karena fokus kami bukan ke manusia, tapi mau fokus kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dengan kami bersekutu bersama-sama, kami memiliki sebuah tim yang kuat untuk bersatu menuju suatu yang indah ke sana Tuhan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami dari gandengan-Mu. Agar kami tetap kuat menjalani hidup ini dengan kebenaran yang ada yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, Ibu Gembala, yang sudah menyampaikan firman ini. Terus beri hikmat, tambah-tambahlah kewahyuan, supaya apa yang disampaikan selalu hanya kemauan-Mu saja Tuhan. Hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Bu Gembala, dan semua keluarganya. Tetap jaga kesehatannya. Berkati untuk segala kebutuhannya, Engkau penuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu, supaya bangsa dan negara ini tetap ada di hati-Mu Tuhan,
tetap ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami yakin kondisi yang seperti ini akan segera berakhir dalam nama-Mu Tuhan. Kami yakin percaya sama Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan kota ini. Biarlah kota ini selalu dalam perlindungan-Mu, supaya kota ini tetap menjadi perlindungan bagi semua warganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita bersyukur. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia Yesus, terima kasih Tuhan, serta syukur selama-lamanya. Umat Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Kristus, sekarang terimalah berkat, damai sejahtera, kasih setia Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu, diberkatilah keluarga, anak-anak dan cucumu, diberkati usaha pekerjaan studimu, dan diberkati hari esok masa depanmu, dalam janji berkat Allah yang kekal, mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Yesus kami terima. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.